Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, selamat diberkati, bersukacita senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah, itulah perintah Tuhan bagi kita. Ibadah bila disertai dengan rasa cukup, sangat besar manfaatnya buat kita. Mari miliki hati yang bersyukur, masuk gerbang Tuhan dengan pujian sukacitamu, karena kita tahu Yesus sudah melakukan segala sesuatunya bagi kita. Sudah genap, kita semua dahsyat dalam Tuhan. Haleluya, mari bersama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia cuklah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia cuklah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Mari angkat suaramu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Satu nama yang layak dipuji, dimuliakan, serukan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia jublah musik dan tarian. Mari semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hatimu, akal budi, kekuatanmu. Haleluya, naikkan pujian. Sebab Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Dia baik bagiku dan bagimu. Oh, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari bersama katakan. Sebab Dia selalu dan selalu untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari datang ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya.
dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik dan bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukur, hai jiwaku, bersyukur selalu padanya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Mari sekali lagi bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, hey, sebab Dia baik dan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan kepada jiwamu, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, mari katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya. Jiwaku tenanglah, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, selamanya Dia setia, selamanya Dia kuat, selamanya beserta kita, selamanya, selamanya, oh, selamanya Dia setia, selamanya Dia kuat, selamanya beserta kita. Mari angkat suara bersama, selamanya, selamanya Dia setia, selamanya Dia kuat, hey, selamanya beserta kita, selamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih-Nya kekal selamanya. Amin. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kekal selamanya. Nyanyi, puji, nyanyi, puji. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, kasih-Nya kekal selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, oh kasih-Nya kekal selamanya. Nyanyi, puji, nyanyi dan puji Dia, nyanyi, puji, wah selamanya Dia setia, selamanya Dia kuat, beserta kita. Mari ke suaramu, selamanya Dia setia, Dia Yesusku, Dia Yesusmu, selamanya Dia kuat, tak pernah gagal. Dia Yesusku dan Yesusmu. Nyanyi, puji, nyanyi, puji, naikkan syukurmu, ucapan terima kasihmu, karena Dia setia, kuat, ada selalu bagi kita. Nyanyi pujian hanya bagimu, nyanyi, oh, 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 oh. Nyanyi puji bagimu Tuhan, selalu dan selalu.
bersyukur kepada Tuhan buat segala yang sudah Dia lakukan, sedang kerjakan dan akan Dia lakukan dalam hidup kita selamanya. Dia setia, Dia kuat. Haleluya. Oh, selamanya beserta kita, selamanya, selamanya, amin. Selamanya, oh, selamanya. Haleluya. Kau selalu, senantiasa, dan selamanya setia bagi kami, Tuhan. Kami telah melihat, mengecap betapa Tuhan itu manis. Kami sedang merasakan betapa Tuhan itu baik dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan yang dulu menolong kami sekarang bekerja di dalam kami. Tuhan itu pasti masa depan kami aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan pada saat ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Oh, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dan kalau ku hidup dalam segala kelimpahan, oh, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang curah bagiku. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Oh, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah. Oh, thank you Jesus. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Oh, besar anugerah-Mu. Pada suara-Mu, besar anugerah-Mu, besar. Masyurkan anugerah-Nya, cintanya, kasih-Nya, rahmat-Nya dalam hidupmu. Haleluya. Tidak ada kasih anugerah kebaikan yang lebih dahsyat daripada kasih anugerah dalam hidup kita. Haleluya. Semakin bertambah. Oh, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Tinggikan dirimu
sebab hanya Kau yang layak. Amin. Amin. Haleluya, kebesaran-Mu Tuhan. Oh, tiada yang seperti Kau. Allah yang besar, Allah yang akbar. Haleluya. Kaulah Allah yang akbar. Yesus Kristus tinggikan. Maha tinggi, maha mulia, maha besar, maha kuasa Kau Tuhanku. Haleluya. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom saudara sekalian, selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya percaya itu saudara sangat-sangat diberkati oleh pujian dan penyembahan yang luar biasa. Amin. Dan gimana saudara sekalian, apa kabarnya? Saya harap saudara sekalian semua baik-baik, sehat-sehat di dalam Tuhan kita. Dan pagi hari ini saya tidak akan buang banyak waktu lagi. Saya pagi hari ini hanya sederhana saja. Saya akan bicarakan mengenai iman. Pelajaran mengenai iman dari yaitu kitab Keluaran 16. Dan yaitu seringkali apa yang dilakukan yaitu untuk orang-orang bangsa Yahudi. Hal pertama mereka mengajari anak mereka ialah dari Keluaran 16 ini mengenai iman. Dan waktu saya persiapkan yaitu firman ini, dan memang benar banyak sekali saudara yang saya dapatkan yaitu daripada firman ini begitu banyak dan sangat dalam sekali. Dan saya harap yang saya bagikan pagi hari ini juga yaitu dapat membantu saudara untuk bersama-sama kita bertumbuhkan iman kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam Tuhan kita. Amin. Mari kita baca sama-sama di dalam Keluaran 16 ayat 1 dikatakan, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan ketiga dikatakan dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saya rasa gak heran ya saudara, karena udah berhari-hari di sini berjalan di padang gurun, kayaknya gak ada makanan, ya sejauh mata memandang yaitu kayaknya pasir semuanya. Ya saya waktu itu pernah pergi yaitu saya lupa ya gurun apa itu waktu itu saya pergi saya ada tur saya bilang aduhilah puji Tuhan saya gak hidup pada zaman Musa atau pada zaman Abraham saya bisa mati di gurun pasir seperti ini. Tapi mari kita balik kepada firman Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan yaitu mereka bersungut-sungut. Untuk kita mengatakan ya lumrah aja untuk bersungut-sungut. Tapi saya percaya tidak untuk bangsa Israel. Kenapa demikian? Yaitu karena jangan lupa mereka telah melewati yaitu karya Tuhan yang luar biasa yang tercatat di dalam sejarah mereka maupun sejarah bangsa Mesir itu tercatat dengan adanya yaitu 10 tulah daripada Allah dan bagaimana Allah sendiri telah membebaskan yaitu bangsa Israel dan sampai yaitu membebaskan bangsa Israel sehingga dari tangan Firaun sehingga mereka bisa keluar seluruh yaitu bangsa itu. Saudara bisa bayangkan dikatakan yaitu 3 juta yaitu hanya pria saja dan pasti sangat besar sekali ya dengan anak-anak dan segala hewan-hewan mereka yaitu Firaun melepaskan mereka. Dan saudara bisa bayangkan yaitu seringkali kita mengatakan yaitu coba ya kalau saya hidup di zamannya Musa dan saya bisa melihat yaitu bagaimana Allah membebaskan mereka semua. Wah iman saya pasti bertumbuh luar biasa. Tapi di sini kenyataannya tidak saudara. Ya saudara bisa bayangkan mereka udah melewati yaitu kalau kita mengatakan sejak dari itu dikatakan firman Tuhan Allah tidak bergerak seperti demikian lagi. Maksudnya dengan 10 tulah dan membebaskan satu bangsa. Bukan satu orang loh saudara. Kalau satu orang ya itu oh ya. Tapi satu bangsa bisa melihat karya Allah yang nyata di dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya bangsa itu saja. Seluruh bangsa-bangsa di kanan kiri mereka bisa melihat yaitu karya Allah yang hidup, yang nyata, yang membebaskan seluruh bangsa itu. Saudara bisa bayangkan, wow kita bilang sangat
gimana ya, wah exciting banget gitu ya. Dan pasti iman saya bertumbuh. Tapi kita lihat di sini, yaitu bahwa kita lihat di sini mujizat itu saja tidak akan membuat orang itu menjadi bertambah dewasa imannya ataupun orang itu bertobat. Tapi kita lihat yaitu berapa pentingnya untuk kita mengenal Allah kita. Dari sebab itu firman Tuhan yaitu iman bertumbuh oleh karena apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Itu bagaimana iman kita bertumbuh. Di situ tidak ditulis mujizat, tapi di situ dikatakan yaitu iman kita bertumbuh oleh karena apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Yaitu apa yang dimaksud dengan pendengaran? Ialah waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita mempelajari firman Tuhan, dan waktu kita melakukan firman Tuhan. Itu iman itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita akan lanjutkan lebih lagi. Yaitu dikatakan di sini, saudara bisa bayangkan ya, kita juga sering mengeluh sama Tuhan. Bukan dia aja, kita aja. Kok kita lihat saudara, ini kita jujur dah, kita buka-bukaan dah ya. Kalau mami kita lihat kehidupan kita, berapa banyak sih yang Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Kita lihat itu berapa banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi jika ada masalah sedikit aja, kayaknya doanya kita nggak dijawab-jawab, kita langsung bilang, aduh Tuhan dengar nggak ya doa saya, di mana Tuhan ya? Nah, mari kita pelajari yaitu melalui firman ini. Lalu dikatakan ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Wow, itu benar-benar wow. Saya nggak bisa bayangkan hujan roti itu gimana. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan saudara bisa bayangkan ini ya, maksudnya kalau hujan roti itu setiap hari gimana rasanya ya. Saudara bisa bayangkan gak sih, saya nggak habis pikir tuh rasanya gimana ya. Saudara keluar rumah, saudara nggak usah tanam loh, nggak usah bercocok tanam, nggak usah. Kita kan harus tanam, yaitu di rumah saya ada pohon pepaya, ada pohon pisang, ada pohon kunyit, ada pohon jahe gitu ya. Kita kan harus tanam dulu baru kita makan hasilnya. Ini Tuhan mengatakan no, you don't need to. Tuhan mengatakan nggak usah. Dia yang mencukupi seluruh bangsa, sekali lagi bukan satu orang, seluruh bangsa. Saudara bisa bayangkan, yaitu kalau pagi, yaitu langit itu terbuka dan hujan daripada roti itu datang dari langit. Saudara bisa bayangkan itu. Dan dikatakan di sini yaitu, ini yang saya mau garis bawahi juga ya, saudara di sini orang bisa berpikir, kenapa ya supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Yaitu bukan cobaan, saya akan jelaskan di sini lebih lagi. Apa yang dimaksud cobaan daripada Tuhan? This is test of obedience. Yaitu kalau saya boleh katakan di sini yaitu ujian untuk ketaatan daripada umatnya. Apa intinya daripada ujian ketaatan ini? Yaitu bagi umat ya, bagi saudara dan saya. Dan ini akan Tuhan lakukan sampai akhir hidup kita. Apa ujian ketaatan ini? Ialah supaya kita memiliki yaitu habitual dependence. Apa artinya habitual dependence? Yaitu tujuannya untuk mengajari kita, untuk membiasakan diri kita habitual. Jadi bukan cuma waktu susah kita yaitu bergantung kepada Tuhan, atau waktu senang kita bergantung sama Tuhan, enggak. Habitual dependence, artinya apa? Yaitu untuk saudara memiliki kebiasaan bergantung, ketergantungan kita setiap hari kepada Tuhan. That actually what God wants. Itu sebetulnya Tuhan inginkan dari setiap daripada anak-anak Dia. Amen. Dan itu yang kita harus garis bawahi. Nanti saya akan ada ayat-ayat yang mendukung ini saudara. Pada akhirnya saya akan kasih ayat-ayatnya. Dan tapi kalau di sini ya itu kadang-kadang orang pikir kok Tuhan mencobai saya. Itu Tuhan gak mencobai saudara. Iblis mencobai saudara. Dan lebih pasti yaitu daging kita sendiri yang mencobai kita. Benar gak? Yakobus 1 ayat 14 dikatakan setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena itu yaitu yaitu saudara dan saya diseret dan dipikat olehnya. Yaitu olehnya di sini ialah daging kita sendiri. Saudara lihat di situ. Dari sebab itu kalau saudara lihat yaitu di ayat ketiga saya akan balik lagi. Dia mengatakan seperti gini. Tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Dia mau mati sebagai perbudakan. Dan actually itu kita lihat the lust of flesh. Yaitu kebiasaan mereka. Itu yang menarik mereka kembali kepada yaitu dunia belakang mereka atau masa lalu mereka atau sama juga seperti orang yang addiction itu bahasa Indonesianya kecanduan ya, seperti orang kecanduan. Apa yang mereka ingat yaitu
bukan jiwa mereka, tapi kalau saudara lihat yaitu lebih daripada daging mereka yang kecanduan. It's more of psychological problem, yaitu mental mereka. Yaitu mereka balik lagi ke dulu. Saudara bisa lihat di situ. Jadi kita lihat di sini yaitu Tuhan gak mau demikian. Tuhan mau membebaskan saudara sepenuh-penuhnya. Dia mau sekarang saudara bukan bergantung kepada dunia yang lama. Tapi dia mau saudara itu bergantung kepada Dia, Allah yang hidup. Allah yang memberi pengharapan, Allah yang masa hari besoknya. Itu apa yang Tuhan inginkan. Dari sebab itu kita lihat di sini. Yaitu Tuhan menguji mereka. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan selagi yaitu saya membahas firman ini, saudara akan melihat lebih jelas lagi apa yang dimaksud daripada ayat 4 ini. Dan kita lihat setelah itu yaitu ayat kelima dikatakan, dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyak daripada yang akan dipungut, yaitu mereka sehari-hari. Dan ayat ke-6 dikatakan, sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel. Dia bilang kayak gini, petang ini kamu akan mengetahui. Wow, dia bilang bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Luar biasa, dalam hati saya bukannya mereka udah ketahui. Ya kan, kenapa? Kan mereka lewatin 10 tulah. Mereka lewati yaitu dibebaskan daripada cengkraman daripada Firaun. Kan mereka dikejar oleh orang Firaun, mau dimatikan. Mereka lewati yaitu laut yang terbelah. Mereka lewati segala sesuatunya. Tapi di sini Musa menekankan sekali lagi yaitu petang ini dikatakan Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, dia katakan petang ini kamu akan mengetahui. Wow, dia bilang bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Itu sebetulnya tujuan daripada Tuhan. Mujizat itu untuk kita mengenal Tuhan kita itu siapa lebih lagi. Dan kita ketahui bahwa Dia adalah Allah daripada segala sesuatu. Jadi adalah Allah yang sanggup. Dan kita baca terus. Ayat 7 dikatakan, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Allah. Wah, dia bilang karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Jadi apa yang mau saudara lihat di sini, kita udah ngomel-ngomel, saudara mau nggak ketemu orang yang ngomel-ngomel sama saudara? Saudara nggak mau, saya juga nggak mau. Saya akan bilang udah bagus lu gua tolong, benar nggak? Tapi masih di ngomelin. Kalau saudara suruh ketemu lagi mau nggak? Nggak bakal mau. Tapi nggak tahu ya, saudara bisa aja maha pengasih. Tapi kalau saya terus terang bilang, aduh nih orang udah bagus ditolongin, masih aja ngomel. Udah berapa kali ditolongin, masih aja ngomel. Bayangin 10 tulah saudara. Itu adalah tangan Tuhan sendiri yang ikut campur dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan sendiri yang ikut campur dalam kehidupan saudara. Keselamatan Tuhan sendiri yang memberikan pada saudara. Kesembuhan Tuhan sendiri memberikan pada saudara. Apapun yaitu Tuhan memberikan pada saudara. Tapi waktu masalah itu datang kita bersungut-sungut. Tapi di sini saudara lihat, yaitu Tuhan yaitu dengan anugerahnya, ini yang saya harus garis bawahi, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, kepada saudara dan saya, karena begitu besar kasihnya, karena begitu besar anugerahnya, yaitu karena Dia sangat panjang sabar kepada semua ciptaannya. Dia katakan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Apa artinya kemuliaan Tuhan? Yaitu hadirat Tuhan di dalam bangsa itu. Saya bilang luar biasa ya, Tuhan mau hadir di tengah-tengah daripada yaitu orang yang masih mengeluh-mengeluh ini, Tuhan mau hadir di tengah mereka. Makanya mereka ada tiang awan dan tiang api. Dan makanya ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara bisa bayangkan dengan cuma-cuma Tuhan berikan Roh Kudus. Yaitu kita masih ngomong, oh Tuhan telah berikan Roh Kudusnya. Saudara bisa bayangkan itu semuanya. Dikatakan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Apapun omelan hati saya, apapun omelan hati saudara, Dia mendengarnya. Karena Dia Allah yang hidup. Ya. Dan kita seharusnya bukan kita senang, seharusnya kita malu akan diri kita sendiri. Ya, begitu besar Allah, tapi kok Dia masih mau mendengar yaitu sungutan daripada hati saudara dan saya atau sungutan daripada manusia. Dia katakan apabila kami ini maka kamu bersungut kepada kami. Inilah Musa dan Harun ya. Lalu ayat 8 lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu. Wow, setiap keluhan daripada hati kita Tuhan pun mau mendengar.
Seringkali yaitu kita pikir yaitu doa kita saja, yaitu Tuhan gak mau dengar. Ini Tuhan nyatakan saudara melalui firman-Nya. Yaitu bukan doa aja, bukan atau pujian penyembahan aja Tuhan dengar. Tapi di sini Tuhan katakan yaitu karena telah mendengar sungut-sungutmu dan kamu sungut-sungutkan kepadanya. Dia bilang apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu tetapi kepada Tuhan. Jadi apapun komplain kita, apapun sungutan kita kepada gerejanya, yaitu ya banyak ya. Apapun kepada yaitu pendetanya, ataupun kepada pekerja gerejanya, ataupun kepada siapa saja Tuhan mendengar. Dan itu kita mesti hati-hati saudara. 9, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat kepada Tuhan. Wow. Yaitu kita udah bersungut-sungut, dia masih suruh mendekat kepada Tuhan. Dan saya percaya hati Musa adalah hati Tuhan. Ya. Dia katakan marilah dekat ke hadapan Tuhan sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dia bilang jangan kamu jauh dari dia. But God is saying, Tuhan mengatakan dekatlah kepada dia. Apapun yaitu masalah di hatimu, apapun masalah kepahitan di hati saudara. Apapun yaitu merasa, karena mereka bersungut-sungut karena mereka tidak puas. Yaitu apapun sungutan daripada hati saudara. Tapi pagi hari ini ya Tuhan katakan apa? Sore hari ini Tuhan katakan apa? Ialah marilah dekat ke hadapan Tuhan sebab ia telah mendengar sungutanmu. Dan 10, dan sedang Harun berbicara, ini luar biasanya, dengan kepada segenap jemaah Israel. Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gudun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Sedang Harun berbicara, yaitu Tuhan gak menanti sampai lama-lama, yaitu kita pikir oh kita mesti apa-apa enggak. Sedang Harun berbicara, kemuliaan Tuhan turun di padang gurun. Saudara bisa bayangkan, barangkali yaitu sebelum kita menyelesaikan kalimat kita, artinya benar gak? Sebelum kita selesai sungutan kita ini, tapi Tuhan sudah hadir di situ. Artinya Tuhan telah mendengar yaitu segala sesuatu apapun keluhan daripada hati kita, ketidakpuasan daripada hati kita. Atau saya boleh katakan yaitu segala sesuatu kebebalan kita, segala sesuatu kesombongan, dia ada di situ saudara. Jangan kita berpikir dia tidak ada, tapi dia itu Allah yang hidup, dia itu hadir, dia itu ada. Ya. Lalu dikatakan ayat 11, lalu berfirman Tuhanlah kepada Musa. Saudara lihat di sini 12, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Allah menekankan sekali lagi, ya ini sekarang Allah sendiri yang berbicara kepada seluruh bangsa Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saya bilang ini luar biasa, dengan jelas sekali God's blessing. Apapun yaitu berkat Tuhan, God's providence, apapun pencukupan Tuhan, yaitu apapun yaitu God's restoration, pemulihan daripada Tuhan dan pelepasan daripada Tuhan, pembebasan saudara dari segala macam belenggu atau daripada kecanduan saudara atau apapun hal tersebut. Dan saudara ataupun God's ways maksudnya yaitu cara-cara Tuhan. Saudara mengatakan oh tiba-tiba Tuhan buka jalan bagi saya. Saudara lihat di sini intinya adalah untuk saudara mengenal bahwa akulah Tuhan. For you to know that God is God. Untuk saudara tahu Allah itu tetap Allah. Apapun yaitu masalah situasi kita, Allah tetap ada Allah. Dia katakan bahwa akulah Tuhan. Dia ingin yaitu supaya yaitu umat maka kamu akan mengetahui. Yaitu bukan saya kenal, yaitu saya tahu, yaitu umpamanya dengan tanpa mengurangi hormat saya. Umpamanya saya mengenal, yaitu saya tahu yaitu gubernur kota Jakarta atau saya tahu yaitu umpamanya bahkan yaitu kalau saya bilang Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah. Tapi Tuhan ini mengatakan apa? Buat mereka mengenal siapa Dia. Yaitu sepenuhnya seperti umpamanya saya mengenal
my best friend, saya mengenal umpamanya di sini pekerja saya, umpamanya di gereja ini, umpamanya saya mengenal umpamanya di sini siapa pikir ya, umpamanya saya mengenal umpamanya saudari Joyce, atau saya mengenal dengan Bung Alan, saya mengenal dia baik, saya tahu kesukaannya dia pagi yaitu dia selalu umpamanya Bung Alan, setiap pagi saya datang dia baru selesai umpamanya jogging, saya ketahui dia, atau umpamanya dia suka apa, saya mengenal dia. Jadi saya mengenal hati mereka, itu yang Tuhan inginkan, yaitu untuk umat yang mengenal, yaitu hati daripada Dia. You see, then for them, untuk mereka mengetahui bahwa God is in control, bahwa segala sesuatu dalam kendalian daripada Tuhan karena Dia menciptakan dunia ini. Itu dia bilang kayak gitu. Ya, kita lihat untuk mereka mengenal. Ayat 13, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Saudara bisa bayangkan ya, pada waktu berduyun-duyun, perkataan berduyun-duyun itu numpuk-numpuk kayak gitu ya. Kalau satu persatu ya nggak numpuk-numpuk, atau banyak ya, kalau perkataan banyak itu ya banyak. Tapi perkataan berduyun-duyun itu seperti orang berduyun-duyun, yaitu kita nggak ada ruangan lagi untuk bergerak karena orangnya begitu banyak, padat, berduyun-duyun orang yaitu datang umpamanya. Itu perkataan berduyun-duyun itu luar biasa saudara. Dan saudara bisa bayangkan yaitu kemana saudara lihat itu isinya yaitu burung puyuh dan juga yaitu mana pada pagi hari itu. Ketika embun itu telah menguap, ayat 14, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun dibeku di bumi. 15, ketika orang Israel melihatnya berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah itu? Sebab mereka nggak tahu. Mereka belum pernah lihat berkat Tuhan seperti demikian. Ya, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Jadi kita lihat yaitu bagaimana Tuhan bisa mencukupi apapun kebutuhan saudara, apapun masalah saudara. Tapi izinkan Tuhan melakukan dengan caranya Dia. Jangan kita menentukan, oke Tuhan, kalau umpamanya saya mana itu artinya roti, saudara, itu Tuhan mesti kasih saya tepung, Tuhan mesti kasih saya minyak, Tuhan harus mesti kasih saya ini itu dan saya buat rotinya. Jangan saudara. Tapi izinkan Tuhan yaitu bergerak sesuai dengan kehendak Dia dan cara Dia. Karena Tuhan bisa memberkati kita dengan cara yang begitu banyak, dengan cara yang begitu luas. Jangan lupa yaitu seluruh dunia ini adalah milik daripada Tuhan. Dari sebab itu apapun Dia bisa berikan pada kita. Dengan cara apapun Dia bisa melakukannya untuk mencukupi kita. Apapun yaitu kebutuhan kita. Dan ini saudara bisa lihat di sini. Yaitu mereka mengatakan, apakah ini? Yaitu sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Sekali lagi, yaitu hamba Tuhan yang mengarahkan kepada mereka. 16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah dia. Jadi you see, waktu Tuhan memberkati, ini yang saya sangat percaya, Tuhan akan memberkati saudara dan seluruh keluarga saudara. Lebih dari cukup. Karena ini jelas banget ya. Dia nggak mengatakan yaitu hanya sedikit atau apa. Tapi saudara bisa bayangkan menurut yaitu jumlah jiwa. Jadi umpamanya jiwanya di situ ada satu kemah atau satu rumah itu mereka ada 10 saudara, pasti 10-10-nya dicukupi Tuhan. Dan saya percaya itu dari sebab itu firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan apa? Satu diselamatkan, seluruh rumah tangga di saudara diselamatkan. Bukan hanya satu, yaitu tapi seluruh rumah tangga. Bukan hanya satu yang diberkati, tetapi seluruh rumah tangga itu diberkati. Kalau mamanya anaknya cuma 2, ya 2 di situ dicukupi. Tapi kalau mamanya satu kemah itu umpamanya anaknya ada 20, saya percaya 20-20-nya itu dicukupi. Itu karena apa? Ini adalah firman Tuhan saudara, dan kita percaya firman itu, apa yang firman itu katakan. Dikatakan yaitu menurut jumlah jiwa, 17, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak dan ada yang sedikit. Oke. 18, ketika mereka menakannya dengan gomer, yaitu maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Ini luar biasa. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi Allah katakan apa? Yang banyak keperluan Tuhan cukupi, yang dikit juga
yaitu Tuhan cukupi. Enggak kelebihan, enggak kekurangan, just enough. Perkataan itu cukup, perkataan cukup daripada Tuhan itu adalah cukup untuk kita saudara. Enggak kebanyakan, enggak kekurangan. Amen. Dan ayat 19 dikatakan Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Oke, cukup untuk 1 hari. Lihat bagaimana Tuhan mengajari. 20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. 21, setiap pagi mereka yaitu memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Jadi kalau saudara lihat yaitu sekali lagi di sini, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan darinya padanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Saudara lihat di sini instruksi Tuhan penting untuk kita semua mengikuti instruksi Tuhan. Ya, tapi di sini yaitu saudara lihat fear of flesh. Yaitu sekali lagi fear of flesh, yaitu the fear, yaitu takut. Karena waktu masa perbudakan bisa aja mereka kekurangan makanan. Jadi tanpa saudara sadari yaitu saudara mulai yaitu menyimpan segala sesuatunya. Ada orang yang biar barangnya nggak dipakai udah 10, 20, 30 tahun masih disimpan terus. Karena mereka takut yaitu entah 1 hari kalau saya perlu gimana atau 1 hari saya kekurangan gimana. Ya, atau dia dia kumpulkan sebanyak-banyaknya yaitu sedapat-dapatnya. Ada orang mengatakan kalau orang Indonesia bilang mengatakan tamak ya. Tamak artinya sedikit tuh nggak cukup. Apa aja satu nggak cukup dah. Dia pokoknya mesti banyak dah pokoknya. Kalau bisa tangannya bisa dapat 10 ya dapat 10 gitu. Kenapa mesti saya 1, orang saya mesti bisa dapat 10, ya oke saya dapat 10. Jadi ketamakan itu di sini sepertinya Tuhan mengajari kepada mereka. Saudara lihat di sini, yaitu Tuhan mengajari mereka yaitu bahwa Dia bukanlah Allah yang pembohong. He's not a liar. God is God. Tuhan adalah Tuhan. Apa yang Dia katakan, Dia lakukan. Dia mengatakan setiap hari, yaitu hujan mana atau kecukupan bagi saudara, setiap hari Dia akan melakukannya. You see? Dan kalau saudara lihat, yaitu dikatakan di sini bahwa Allah menyatakan dirinya yaitu kepada seluruh bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah yang dapat dipercayai. Dia bukan seperti manusia, kita nggak bisa bergantung yaitu kalau saya bilang saya nggak bisa pegang kata-katamu. Dari sebab itu kita ada kontrak. Udah dikontrak, dimateraikan pula. Udah dimateraikan, habis kayak gitu apa yang kejadian setiap halaman itu kalau umpamanya notaris ya. Saya harus tanda tangan lagi di bawahnya. Jika ada perubahan saya harus tanda tangan lagi di tempat itu. Dan bahkan yaitu di beberapa daerah waktu kita tangga notaris yaitu apa yang terjadi, apa yang saya pernah lakukan dia katakan, ibu kalau udah tanda tangan, iya saya harus foto. Saya bilang kan udah ditanda tangan, saya bilang kayak gitu. Pasti udah oke dong. Orangnya bilang kayak gini sama saya, wah di sini nggak bisa bu. Besok dia orangnya bisa mengatakan ini bukan tanda tangan ibu dan ini bukan tanda tangan saya. Waduh, saya bilang gitu. Parah banget kayak bilang kayak gitu. Habis gimana? Dia bilang makanya bu. Jadi udah di samping tanda tangan, setiap halaman itu saya mesti cap jempol saya. Bukan jempol 1 lagi, udah gitu 2 jempol kayak gitu. Halaman terakhir 10-nya saya mesti itu. Orangnya juga, jadi waktu saya tanda tangan surat tersebut, orang jual tanah tersebut, jadi dia juga di sebelah saya. Kita harus foto berdua, kita harus foto yaitu sedang tanda tangan, fotonya dibesarin waktu ditanda tangan. Nah, ya itu manusia saudara. Kayak tambah sini tambah. Tapi Tuhan mengatakan yaitu Dia adalah Allah. Amen. Allah tuh beda dengan manusia. Masalahnya yaitu kita dapetin manusia suka bohong, kita pikir Allah itu bohong. Allah itu gak menepati janjinya, tapi Allah tidak demikian. Dari sebab itu kenapa Allah gak mengasih mana yaitu seminggu sekali. Coba saudara pikir, tapi Dia kasih setiap hari. Yaitu artinya setiap hari kita harus bergantung kepada Tuhan. Yaitu Yesus mengajarkan yaitu doa Bapa kami, berilah kami
makanan kami secukupnya ya, roti kami secukupnya. Yaitu setiap hari dia mengatakan ya, untuk setiap hari melakukannya. Artinya setiap hari kita bergantung kepada Tuhan secara rohani maupun secara jasmani, bahwa Tuhan itu Allah yang hidup. Setiap hari dia mau kita bergantung kepada Dia. Itu saudara, itu yang diajari Tuhan kepada kita semua, kepada semua anak-anaknya. Dikatakan di sini ya, kalau kita lihat, yaitu setiap pagi mereka memungutnya. Yaitu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Jadi setiap hari, yaitu mereka pada malam hari ini mereka harus percaya, ya bangsa Israel 3 juta saudara. Mereka harus percaya besok Tuhan akan mencukupi. Benar gak? Kalau hari ini dia, ya kan? Kalau kita suka pikir, oh besok mau makan apa ya? Oh besok cukup uang gak untuk saya beli makanan? Ya kan? Maka itu jadi setiap malam, yaitu mereka gak boleh ada sisa, yaitu udah habis semua, sisa pun jadi ulet besoknya dan bau busuk. Jadi setiap malam waktu mereka tidur, mereka harus percaya, that's the training. Yaitu latihan daripada mereka harus percaya, itu besok pagi Tuhan akan mencukupi saya. Dan bukan sebagai kepala rumah tangga yang harus percaya demikian, tapi istrinya juga harus percaya, anak-anak mereka harus percaya, bahkan seluruh hewan mereka harus percaya besok Tuhan akan mencukupi kebutuhan mereka. Wow, luar biasa ya. Dan mari kita akan lanjutkan lagi di ayat 22. Dikatakan, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Oke. Ayat 23, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Oke, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Sekali lagi Tuhan memberikan secara spesifik instruksinya. Oke, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Oke, ayat 24, mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya. Seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Sekali lagi dengarkan instruksi Tuhan. Maka yaitu saudara akan mendapatkan pencukupan daripada Tuhan. You see, it's very simple, sangat sederhana. Tuhan tuh sangat sederhana. Apa yang firman-Nya itu katakan, lakukan sesuai dengan apa yang firman itu katakan. Maka saudara dapat pencukupan daripada Tuhan. Apa yang firman katakan, lakukan apa yang firman katakan. Maka berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan saudara. Apa yang firman Tuhan katakan, maka saudara dapat pemulihan. Di dalam keluarga saudara, kehidupan saudara pribadi. Apa yang firman Tuhan katakan sehingga saudara bisa mendapat kesembuhan seperti yang Tuhan katakan menurut firman-Nya. Jadi kita balik lagi ke sini, yaitu karena mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya. Sekarang ini yaitu mereka, artinya semua, seluruh daripada bangsa Israel. Mereka mendengarkan apa yang Musa katakan. Apa yang Musa katakan, yaitu setiap kata-kata yang keluar daripada mulut Musa adalah apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau saudara mengatakan yaitu wah pendeta saya gini gitu, yaitu saudara balik lagi ke firman-Nya. Jangan lihat yaitu oh saya suka karena orangnya rambut panjang, orangnya rambut pendek, oh cara bicara gini, cara bicara gitu. Enggak saudara, balik lagi apa yang firman Tuhan katakan. Ikuti yaitu instruksi daripada Tuhan. Maka saudara akan mendapat hasil apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya untuk saudara. Jelas banget saudara. Ayat 25, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini. Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Ya, pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Enggak ada, mananya barangkali stop, saya enggak tahu. Karena dikatakan enggak mendapatnya di padang pada hari yang ke-7. 26, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Jadi ya benar, hari itu hari ke-7 stop umpamanya ya. Dia enggak ada mana. 27, tetapi ketika pada hari ke-7, lihatlah sekali lagi. Ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya, ampun deh. Benar enggak ya? Kita mengatakan ampun deh bangsa Israel, barangkali Tuhan ngelihat kita dari surga ke bawah, aduh ampun deh kamu juga sama saya. Iya kan? Benar enggak? Dikatakan di sini, tapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa, ada aja saudara.
Ya, udah lewatin segala mujizat, udah lewatin yaitu apa yang mereka udah merasakan apa itu mana dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pada hari ke-6, hari ke-7 masih aja ada orang yang gak percaya, iya kan? Yaitu keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. 28, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Kalau kita yaitu tidak melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan sesuai dengan instruksi Tuhan, sebetulnya yaitu seperti Tuhan, yaitu pagi hari ini, yaitu berbicara kepada saudara, begitu juga dia berbicara kepada saya. Kalau kita nggak mengikuti instruksinya dia, apapun instruksi daripada firman tersebut, mengenai perpuluhan, mengenai pemberian, mengenai yaitu kita memberi kepada misi, mengenai yaitu pengampunan, banyak sekali instruksi yang kita harus lakukan dalam firman Tuhan. Dan kita yaitu melalui dengan Roh Kudus di dalam kita, dengan yaitu kita tahu karya Yesus, yaitu karya salib dia, dengan kuasa kebangkitan dia di dalam kita, pasti kita sanggup melakukannya. Jadi kalau kita nggak melakukan, yaitu instruksi daripada Tuhan, Tuhan bicara pagi hari ini kepada saudara dan saya. Berapa lama lagi yaitu kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Jangan sampai Tuhan bicara itu kepada kita, amin. Kalaupun pagi hari ini Tuhan bicara kepada kita, cepat kita bilang, oke Tuhan ampuni saya Tuhan, kita cepat yaitu balik lagi kepada Tuhan. Amin, marilah dekat ke hadapan Tuhan sebab ia telah mendengar. Yaitu mari saudara kita mendekat kepada Tuhan karena kita tahu yaitu kesalahan kita. Jangan kita menjauh, justru kita mendekat kepada Tuhan. Minta pengampunan Tuhan, minta Tuhan memulihkan kita. Amin. Ayat 29, perhatikanlah Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. So in other words, dengan kata lain sebetulnya Tuhan ya dia menciptakan hari Sabat, dia menciptakan hari Minggu. Supaya kita, itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Ya. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. 30, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Dan saya percaya itu adalah kehendak Tuhan. Yaitu hari Sabat itu diciptakan oleh dia pada hari ke-7 yaitu dia juga berhenti. Pada hari ke-7 yaitu kita semua perlu beristirahat. Saya nggak akan masuk ke dalam itu kenapa perlu, kenapa ini. Tapi itu adalah firman daripada Tuhan. Yaitu untuk bisa aja kesehatan kita dan segala sesuatu yang God knows. Karena Tuhan tahu karena dia menciptakan kita semuanya. Tapi kita lihat yaitu ayat 26 sampai 29. Ini yang saya waktu pikir-pikir ya, saya bilang iya ya. Dikatakan tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungut ya tidaklah mereka mendapatkannya. Dengan yang kata Tuhan mengatakan apa pagi hari ini? Kerja 6 hari udah cukup buat kita. Kalau saya lihat demikian saudara. Pada hari ke-7 mereka keluar, mereka nggak dapat apa-apa. Dan bagi saudara yaitu barangkali ada saudara mengatakan wah saya lembur, saya ekstra, saya ini begitu. Tuhan balik ke firman Tuhan. Tuhan, kalau saya boleh katakan, yaitu mau kita bekerja 24 jam sehari, kalau Tuhan tidak memberkati, maka sia-sialah. Benar, kita boleh bekerja saudara mengatakan 48 jam sekali. Saya bukan mengatakan yaitu saudara malas-malasan supaya hujan uang turun dari surga ya, bukan. Tapi yaitu bekerja normal seperti biasa. Kita usaha, setiap orang mendapatkan talenta, ada yang 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Kita mempekerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ada 2 tangan, 2 kaki, yaitu kita memiliki kesehatan, kita bekerja. Tapi yaitu tidak berarti yaitu extra work. Yaitu maksudnya kita gila-gilaan kerjanya, setengah mati kerjanya. Yaitu untuk kita mendapatkan sesuatu. Katakan yaitu kalau Tuhan tidak berada di tengah itu, maka sia-sialah segala sesuatunya. Ya, jadi jelas sekali di sini yaitu kadang-kadang orang saya lihat aduh kerja lembur di atas lembur, kesian saudara, kesian istri, kesian anak-anak saudara, ataupun ya bagi ibu tunggal kesian dengan anak-anak saudara. Yaitu lebih baik kita mendengarkan apa instruksi Tuhan sehingga Tuhan bisa mencukupi segala sesuatu apa kebutuhan kita. Percaya bahwa Tuhan sendiri akan buka jalan bagi kita. Dikatakan di sini ya, oke, kita akan lanjutkan yaitu 30 beristirahat bangsa itu pada hari ke-7. 31 umat Israel menyebutnya
namanya itu mana tadi, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. 32, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Oke, ayat 33 saya akan selesaikan ini. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Adalah penting yaitu mereka juga tahu yaitu apa yang Tuhan lakukan. Oke, ayat 34, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. 35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Wow, 40 years man, 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah didiami orang. Didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva, tapi 40 years, 40 tahun lamanya. Ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara bisa bayangkan 40 tahun lamanya setiap hari, saudara gak usah bercocok tanam, yaitu Tuhan telah sediakan makanan saudara. 40 hari, saudara gak usah kasih makan yaitu daging ya, di sini burung puyuh. Ya apapun bentuk daging itu saudara bisa bayangkan, saudara gak usah ternakin burung tersebut, Tuhan memberikan segala sesuatunya, kecukupan segala sesuatunya. Aduh ya, dan kita lihat di sini yaitu sebetulnya apa yang Tuhan lakukan, 40 years of training. Yaitu 40 tahun Tuhan melatih seluruh bangsa Israel. Supaya apa? So they will know their God. Sehingga mereka yaitu mengenal Allah mereka. Bukan yaitu saya tahu siapa dia. Bukan. Semuanya saya tahu Tuhan Yesus. Kamu tahu Yesus? Saya tahu Tuhan Yesus. Yang tertulis di Alkitab kan. Terus begitu yang apakah kamu tahu dia mati di atas kayu salib? Iya saya tahu dia mati di atas. Saya tahu saya pergi kok Paskah, saya pergi kok Natal. No, itu bukan artinya saudara mengenal dia. Mengenal yaitu seperti saudara mengenal sahabat saudara. Seperti saudara mengenal ayah ibu saudara. Saudara mengenal yaitu rambut ubanannya gimana, rambut ubanannya sebelah sini, rambut ubanannya sebelah sana. Yaitu saudara mengenal secara pribadi, saudara mengenal. Yaitu bapak saudara umpamanya, dia sukanya saban pagi minumnya kopi. Tapi enggak sembarang kopi, saudara tahu, kopinya pasti kopi Nescafe atau kopinya nih pasti kopi tubruk atau kopinya ini pasti apalagi ya, kopi kapal api dan segala sesuatunya lah, banyak macam kopi dan segala sesuatunya. Kayak mamanya tempat kerja saya, mamanya anak saya dia tahu, dia bilang mau minum kopi, terus kayak gitu ya, dia pasti siapin saya kopi tubruk, dia pasti bilang kalau mamanya dia kasih saya umpamanya kopi Starbucks aja dia langsung meskipun tempatnya ditukar nggak ada tulisan Starbucks dia langsung bilang gini, tapi ini bukan kopi tubruk ya mah, ini kopinya dari Starbucks. Oh ya kenapa? Nah kan dia tahu, dia kenal dong kita. Saya juga kenal umpamanya, itu cara apa arti yaitu mengenal lebih dalam, mengenal lebih pribadi, yaitu itu apa yang Tuhan inginkan saudara mengenal kepribadian daripada dia. Yaitu bukan hanya mengenal yaitu karyanya, pekerjaannya. Yaitu dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu bahwa Musa itu mengenal Tuhan. Tetapi yaitu umatnya hanya mengenal yaitu karyanya dia, pekerjaan dia. Mereka bisa melihat yaitu dengan seperti yang dikatakan 10 tulah tersebut, yaitu 10 mujizat daripada Tuhan. Ya mereka lihat semuanya. Tapi secara pribadi, yaitu belum tentu dikatakan mereka mengenal. Karena mereka tidak mengenal, jadi sedikit masalah aja itu membuat mereka yaitu mengeluh kepada Tuhan. Sedikit masalah aja membuat mereka yaitu menoleh kembali di masa lalu mereka. Saudara bisa ikutin saya. Dan itulah ya saudara, itu yang kita harus yaitu mengenal yaitu Tuhan. Kita mengenal lebih pribadi karakter dia kalau saya boleh. Karena Tuhan memiliki kepribadian. Yaitu untuk kita mengenal dia dan kita mengenal yaitu waktu kita mengenal kepribadiannya dia, kita akan mengenal jalan-jalannya dia. Saya ingat yaitu pertama kali waktu saya masuk ke dalam full time, yaitu Dr. Paul bilang sama saya, yaitu saya ingat selama 3 bulan dia bilang sama saya gini, kamu duduk kamu baca firman Tuhan. Saya bilang nggak ada kerjaan.
Dia bilang, enggak, kamu duduk, kamu baca firman Tuhan. Oke, saya baca firman Tuhan. Bayangin saudara, 3 bulan dari pagi saya masuk sampai makan siang. Habis makan siang ya baca lagi firman Tuhan. 3 bulan namanya. Dia gak kasih saya kerjaan sama sekali. Terus segitu udah, habis kayak gitu saya bilang, habis 3 bulan dia bilang, terus saya gitu, coba deh kamu, maksudnya dia suruh saya cuma duduk. Mamanya saya ikut, saya duduk. Terus saya gitu, saya tanya, jadi saya mesti ngapain ya? Enggak, dia bilang kamu duduk aja, kamu dengerin. Oh oke. Itu bertahun-tahun saudara. Yaitu kamu duduk, kamu diam aja, kamu dengerin aja. Kenapa saudara? Yaitu karena dia mau, yaitu kamu mengenal dia. Dan setelah itu saya akan tahu yaitu his ways. Yaitu saya akan tahu yaitu jalannya dia. Cara dia mengambil keputusan. Bagaimana dia melihat masalah tersebut, bagaimana yaitu dia melakukan firman Tuhan, bagaimana dia menghidupi firman Tuhan. Begitu juga Tuhan menginginkan yaitu saudara untuk mengenal yaitu jalan-jalannya dia. Ya. Jadi kita lihat di sini yaitu apa yang kita pelajari itu dari Keluaran 16 itu keseluruhannya ini, yaitu dia mau seperti yang dikatakan di sini, apa yang bangsa Israel itu pelajari selama 40 tahun lamanya. Sederhana sekali, saya akan ambil dari 16 aja. Yaitu Tuhan mau yaitu supaya bangsa Israel tahu bahwa dikatakan di sini seperti ayat itu mengatakan bahwa dia yang membebaskan, dia yang membawa itu seluruh bangsa itu keluar dari perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Dia adalah Allah yang memegang setiap janji-janjinya. Dia bukan Allah pembohong. Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan adalah manusia. Tapi dia sepenuhnya Allah, memiliki yaitu kemampuan. Yaitu untuk mencukupi dan melakukan segala sesuatu menurut kehendak daripada dia. Dan kehendak daripada dia ialah supaya umatnya itu juga diberkati oleh dia. Saya akan kasih ayatnya. Dan saudara lihat di sini yaitu bahwa mereka juga harus belajar bahwa hadirat Tuhan yang selalu berserta mereka. Saudara lihat penyertaannya 40 years. Dikatakan tiang awan, tiang api. Kalau malam ada tiang api, kalau siang ada tiang awan. Dia itu seringkali yaitu kita tahu bahwa api itu supaya mereka tetap hangat, yaitu tiang awan supaya mereka tidak terlalu panas. Tetapi Tuhan di atas semuanya itu yaitu penyertaannya dia. Makanya gak heran kalau dikatakan Immanuel, God is with us. Di zaman pada gurun pasir yaitu dia di tengah setiap bangsanya yaitu mereka bisa melihat Allah itu hadir. Dan waktu Musa bersama Tuhan dia bisa melihat yaitu Allah yaitu sedang berbicara kepada Musa. Tetapi di perjanjian baru saudara lihat gak cukup sampai situ. Di perjanjian baru Allah memberikan Roh Kudusnya. Dia bukan lagi di tengah-tengah kita, tapi dia berada di dalam kita. Dia beserta kita. Apalagi yang kita minta daripada Tuhan. Saudara lihat itu, saya mengatakan, waduh luar biasa ya. Dan kalau kita lihat di sini ya itu saya akan bacakan, saya akan loncat ke dalam Ulangan 8, coba ya saya lihat. Ayat 2 ini ya dikatakan, saya akan baca dari ayat 2 tapi kalau saudara bisa baca seluruhnya itu bagus. Dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Seringkali kita mengatakan hukuman itu bukan kehendak Tuhan, tapi kita lihat di sini suatu sisi yang berbeda. Yaitu kehendak Tuhan selama 40 tahun ini dengan maksud menendahkan hatimu, yaitu sehingga kita selalu yaitu rendah hati di hadapan Tuhan kita tahu kita tidak bisa bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara lihat di situ. Sekali lagi yaitu mencoba atau menguji engkau, yaitu untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya, karena manusia nggak tahu yaitu berapa liciknya hati manusia. Tetapi hanya Tuhan yang tahu berapa liciknya hati kita. Dari sebab itu dikatakan yaitu untuk merendahkan kita dan setelah itu menguji kita. Sekali lagi ujian tersebut itu adalah apa? Yaitu untuk membiasakan kita bergantung kepada Tuhan. Membiasakan kita yaitu tahu bahwa siapa itu Tuhan kita. Yaitu dikatakan apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Oke, ayat ketiga saya lanjutkan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat apa? Engkau mengerti, sekali lagi ini tujuan daripada Tuhan. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Itu yang Yesus katakan, benar?
Jadi sekali lagi, yaitu bukan hanya roti saja atau apapun atau berapa mahal pun, yaitu roti saudara berapa mahal pun, yaitu kalau saya bilang yaitu olahraga saudara atau berapa mahal pun, yaitu orang di sini sekarang lagi banyak apa sih itu ya, vitamin-vitamin atau berapa mahal pun obat tersebut, berapa mahal pun yaitu suntikan untuk kebugaran tubuh saudara. Saudara bisa katakanlah apapun hal tersebut, itu hanya jasmani saudara. Tapi di sini yaitu hidup bukan roti saja, tetapi manusia itu hidup yaitu dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, itu adalah firman Tuhan, balik lagi. Ya, dan saudara lihat yaitu ayat 4 juga seru. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Jadi saudara lihat di sini yaitu percaya nggak percaya, yaitu gini, kalau saya bukan artinya negatif ya. Orang kita bilang iya percaya, tapi waktu kita jalanin percaya nggak kita? Ya itu maksudnya saya ya. Dia bilang menjadi bengkak selama 40 tahun. Saya percaya banget saudara, pemeliharaan Tuhan. Maka dikatakan yaitu itu luar biasa ya Tuhan, kita mencukupi segala sesuatu. Ayat kelima dikatakan maka haruslah engkau insaf. Ya, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau. Tujuan daripada Tuhan yaitu untuk apa? Mengajari kita seperti seorang mengajari anaknya. Amin. Jadi jelas banget Tuhan di sini, jelas banget ya. Dikatakan di situ haruslah engkau insaf, haruslah kita menyadari kenapa tujuan daripada Tuhan yaitu menguji kita, test of obedience, menguji ketaatan kita, yaitu supaya kita sadar ini, yaitu supaya kita bergantung kepada Tuhan. Ya kalau saudara baca yaitu seterusnya dibilang oleh karena itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan dan seterusnya saudara bisa lihat ya. Dan ayat 10 dikatakan dan engkau akan makan dan engkau akan kenyang maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Sekali lagi luar biasa, Tuhan kita itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Dan saya akan baca di ayat 16 ini juga luar biasa. Saya suka sekali ini. Dikatakan ayat 16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana dan tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Garis bawahi ini, oke? Supaya direndahkannya hatimu, amin. Dan dicobainya engkau, sekali lagi untuk kita diuji, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Wow. Tujuan daripada iblis mencoba saudara untuk menghancurkan saudara. Yaitu syukur-syukur kamu di maut selama-lamanya untuk membinasakan saudara. Lihat, tapi tujuan Tuhan jelaskan di sini seperti yang saya katakan sebelumnya. Tujuan daripada Tuhan, test of obedience ya. Tujuan daripada Tuhan yaitu untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ya, saudara itu luar biasa. Dikatakan karena dia sendiri. Yaitu tujuannya apa? Kalau kita mentaati Tuhan, pasti kita akan kecukupan. Itu adalah the law. Itu adalah hukumnya Tuhan. Udah. Kalau kita mengikuti Dia, kita percaya kepada Dia, Dia pasti akan membuka jalan. Kita mengikuti Dia, percaya kepada Dia, Dia sendiri yang memulihkan, Dia sendiri yang menyembuhkan, Dia sendiri yang mencukupi apapun segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan daripada kita semuanya. Saudara bisa lihat itu tujuan daripada Tuhan. Supaya itu kita direndahkannya, artinya bukan artinya saudara dipites-pites, bukan. Maksudnya yaitu direndahkannya bahwa kita sadar, kita itu manusia. Yaitu janganlah kita yaitu sampai tinggi hati. Karena di ayat setelah itu ditulis janganlah kamu sampai yaitu melupakan Dia. Atau janganlah sampai kamu sombong karena begitu banyak berkat. Kamu melupakan yaitu Tuhan adalah sumber berkat daripada segala sesuatunya. Karena begitu banyak berkat akhirnya kita menjadi sombong yaitu kita menganggap itu kekuatan daripada kita. Semua yaitu kesombongan, keangkuhan itu muncul di dalam kita. Tuhan dengan jelas sekali di sini dari sebab itu yaitu supaya kita tetap rendah hati. Di dalam setiap ujian itu supaya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Dan supaya apa? Supaya itu untuk Dia yaitu berbuat baik kepada kita pada akhirnya. Luar biasa ya. Tuhan itu sangat luar biasa saudara. Iman itu adalah satu mendengar firman Tuhan. Kedua yaitu sekali lagi kita melakukan firman Tuhan.
Waktu kita mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan waktu kita diajari oleh Tuhan, waktu kita melewati ujian-ujian itu semuanya. Waktu, kalau boleh saya katakan, bukan arti yang buruk, waktu kita disiplinkan oleh Tuhan. Maksud saya disiplin bukan disiplin yang jahat, enggak. Karena yaitu saya percaya gini, waktu saya didisiplinkan oleh orang tua saya lebih mengenal orang tua saya. Ngerti enggak maksudnya? Waktu setiap hari yaitu saya masih ingat sekali, yaitu waktu kelas 1 tuh ibu saya selalu, nih dihafalin ya, 1 tambah 1, 2, 1 kali 1 sama dengan 1. Aduh itu enggak, kayaknya seminggu, sebulan kayaknya 1 kali 1 sama dengan 1. Entah 1 bagi 1 sama dengan 1, ampun deh ya. Tapi melalui yaitu dia mendisiplinkan kita, yaitu kita akan tahu berapa besarnya sebetulnya kasihnya dia kepada kita. Karena seorang ibu itu mau yaitu anaknya itu udah pasti naik kelas, anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Begitu juga Bapa kita di surga. Melalui dia mendisiplinkan kita, yaitu sehingga dia dapat memberkati kita lebih lagi. Supaya kita tidak binasa, tetapi melainkan boleh mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kalau boleh saya katakan ialah knowing God, maksudnya mengenal Allah kita. Itu yang ingin Tuhan katakan, yaitu untuk hari ini. Bahwa all is well, dengan kita mengenal dia ya kita tahu all is well, segala sesuatu itu baik-baik. And all is under his control, dan segala sesuatu dalam kendalinya. Karena dialah yang mengendalikan alam semesta ini dan sepenuhnya kita semuanya. Amin saudara, dan saya harap yaitu firman yaitu sangat sederhana, dan yaitu saya harap firman hari ini dapat menguatkan saudara, yaitu memacu saudara, yaitu untuk memberikan waktu lebih lagi kepada Tuhan atau mengenal Tuhan lebih lagi. Dan saya pikir waktu firman ini saya bawakan waktu saya siap, iya ya, makanya Yesus mengatakan yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Yaitu otomatis waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap pikiran kita, otomatis iman itu akan bertumbuh di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena waktu saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti akan mau mengenal Tuhan lebih lagi. Waktu saudara mau mengenal Tuhan lebih lagi, pasti saudara akan memberikan waktu saudara membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa, kita tutup untuk siang hari ini atau sore hari ini. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dan sungguh-sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang turun tangan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui ayat-ayat firman ini kami melihat Tuhan bahwa Engkau ikut campur di dalam setiap bagian dalam kehidupan kami. Yaitu di dalam hal yang paling kecil pun, sampai hati kami yang paling dalam pun. Yaitu Engkau tahu setiap kata-kata yang di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Bahkan yaitu kata-kata itu belum dikeluarkan, Engkau tahu Tuhan. Karena Engkau yaitu tinggal diam di dalam kami Tuhan, apa lebih besar lagi Tuhan. Karena Engkau adalah Allah pencipta kami, tidak ada Allah lain. Hanya Engkau adalah pencipta seluruh langit dan bumi. Engkau sendiri yang menciptakan kami semua apa adanya kami, sebagaimana apa adanya kami. Itu hanya karena kasih karunia daripada Engkau. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan yaitu setiap keluarga kami, setiap yaitu orang di sekeliling kami, setiap gereja kami, setiap kantor kami Tuhan, setiap staf, setiap pekerja Tuhan, bahkan Tuhan seluruh daripada lingkungan kami mau serahkan semua kepada Engkau. Kami mau serahkan seluruh Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami semua dari setiap pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Setiap daripada kami Tuhan, setiap individu Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik Tuhan. Dan kami mau serahkan itu semua kepada Engkau. Percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha pengasih, Allah yang sanggup
Tuhan, sanggup, jauh lebih dari sanggup Tuhan. Karena Engkau adalah pencipta itu sendiri Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan perlindungan daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian semuanya. Persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang begitu erat selalu menyertai saudara sekalian semua sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, dan setiap daripada kami mengatakan terima kasih Tuhan, dan kami percaya dan kami mengatakan amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Sampai berjumpa kembali, dan sekali lagi saudara, Tuhan beserta saudara sampai Maranatha. Ya, itu janji daripada Dia, dan Tuhan selalu menyertai melalui firman-Nya. Tuhan selalu beserta saudara juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR Code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR Code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi di Kupang dan Toraja. Kami mengajak saudara sekalian untuk terus mengikuti Daily Encouragement yang adalah renungan singkat firman Tuhan bersama hambanya Reverend Dr. Paul Sene dan Pendeta Dr. Dewi Avandi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10.30 pagi melalui media sosial kami YouTube, Facebook, dan Instagram. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, Mandarin. Buat kamu-kamu yang berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun atau yang masih duduk di bangku SMP, yuk ikutan ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom. Dan buat kamu yang berusia antara 16 sampai dengan 18 tahun atau yang masih duduk di bangku SMA, kamu bisa join ibadah pemuda setiap Sabtu pukul 11.30 siang melalui aplikasi Zoom. Buat teman-teman yang di bangku perkuliahan, bisa bergabung dengan pelayanan kampus, di mana kamu bisa beribadah dengan teman-teman mahasiswa lainnya setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi teman-teman yang berusia 23 sampai 45 tahun dapat bergabung di komunitas ibadah dewasa muda setiap hari Minggu di minggu pertama, kedua, dan ketiga pukul 5 sore. Komunitas WOW mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.